Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Nur Zaman dari kelas 10 IPS 3. Pada kali ini saya akan menjelaskan siklus replika virus. Siklus replika virus adalah pembentukan virus biologi. Virus biologi selama terjadi proses infeksi di sel target yang akan menjadi host sel atau sel inang. Virus ini harus terlebih dahulu masuk ke dalam sel sebelum replika virus dapat terjadi. Reproduksi virus terjadi dengan cara penggandaan materi genetik inang. Reproduksi demikian disebut replikasi. Ketika bereproduksi atau bereplikasi, virus mengambil alih metabolisme sel inang untuk membentuk materi genetik itu sendiri. Siklus replika virus ada dua macam, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Daur litik adalah proses replika virus yang menyebabkan hancurnya sel inang yang terinfeksi. Siklus litik dianggap sebagai cara reproduksi virus yang utama karena menyangkut penghancuran sel inangnya. Fase-fase daur litik yaitu 1. Fase adsorpsi. Pada tahap ini, virus menempel pada permukaan dinding atau membran sel inang yang ditempatinya. Menempelnya virus pada dinding sel disebabkan oleh adanya reseptor pada ujung serabut ekor virus. Daerah tempat penempelan virus tersebut dinamakan daerah reseptor atau reseptor site atau reseptor spot. 2. Fase injek. Pada tahap injeksi, virus melakukan penetrasi pada dinding atau membran sel dan masuk ke dalam sitoplasma dan hanya memasukkan materi genetik DNA atau RNA ke dalam sel inang dengan kapsid tetap berada di permukaan dinding atau membran sel inang. Pada sel tumbuhan yang mempunyai dinding sel kaku, masuknya virus ke dalam sel inang dilakukan dengan bantuan serangga ketika memakan bagian tumbuhan. Virus hewan juga dapat masuk ke dalam sel inang melalui proses fagositosis. 3. Fase ekifase. Setelah bercampur dengan sitoplasma inang, DNA virus mengambil alih kendala DNA inang. Materi genetik virus ini mengendalikan segala proses di dalam sel inang. Di sini materi genetik yang dibawa oleh virus digunakan untuk memproduksi protein yang diperlukan oleh virus. 4. Fase sintesis. Pada fase sintesis, virus akan menggunakan sistem metabolisme sel inang untuk menghasilkan komponen-komponen virus seperti kapsid, ekor serabut, ekor dan kepala. Fase replikasi. Kemudian komponen virus yang sudah terbentuk direplikasi atau digandakan dalam jumlah yang sangat banyak. Proses replikasi komponen-komponen virus ini menggunakan protein serta DNA dan RNA dari sel inang yang sudah dikuasai oleh virus. 6. Fase perakitan. Pada tahap ini, kapsid virus yang masih terpisah-pisah antara kepala, ekor dan serabut ekor akan mengalami proses perakitan menjadi kapsid yang utuh. Kemudian kepala yang sudah selesai terbentuk diisi dengan DNA virus sehingga terbentuk virus baru yang telah utuh. Proses ini dapat menghasilkan virus-virus baru sejumlah 100 sampai 200 buah. 7. Fase lisis. Setelah terbentuk virus-virus baru yang sempurna, maka induk virus akan mengalurkan enzim lisozim untuk menghancurkan sel inang, kemudian diikuti dengan pelepasan virus-virus baru. Virus-virus baru ini kemudian akan mencari sel lain untuk kemudian menginfeksinya dan melanjutkan siklus hidup mereka. Pengertian daur lisogenik. Daur lisogenik adalah suatu keadaan di mana virus dapat hidup bersama dengan sel inang tanpa menghancurkannya. Tahapan dari siklus ini hampir sama dengan siklus litik. Perbedaannya yaitu sel inangnya tidak hancur tetapi disisipi oleh asam nukleat dan virus. Fase-fase daur lisogenik. 1. Fase adsorpsi. Pada tahap ini sama dengan apa yang terjadi pada daur litik, di mana virus akan menempel pada dinding atau membran sel inang. 2. Fase injeksi.
Fase tahap ini virus akan memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang, sama seperti pada daur litik. 3. Fase penggabungan. Pada tahap ini virus akan memutus rantai ikatan asam nukleat sel inang dan masuk ke dalam ikatan tersebut untuk menghubungkan rantai asam nukleat yang putus tadi. Oleh karena itu, pada tahap ini virus tidak mengambil alih DNA sel inang, melainkan membaur membentuk satu kesatuan yang disebut profage. 4. Fase pembelahan. Pada fase ini profage yang sudah terbentuk hanya akan bereplikasi ketika DNA sel inang berentesis dan melakukan pembelahan sel. Profage ikut membelah ketika DNA inang bereplikasi, sehingga jumlah profage akan sama dengan jumlah DNA inang. Dengan teknik ini, virus akan merusak sel inang, melainkan hanya berintegrasi dan mensubstitusi beberapa bagian DNA sel inang. Reproduksi atau replikasi virus dilakukan bersamaan dengan reproduksi sel inang, di mana sel inang akan mewariskan materi genetik virus pada proses reproduksi sel inang. Pada tahap ini, virus dapat terus membelah mengikuti sel inang atau memasuki siklus litik. 5. Fase pemisahan. Pada tahap ini virus mulai memasuki siklus litik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa reproduksi virus pada siklus lisogenik dapat berubah menjadi siklus litik karena dipicu oleh lingkungan sekitar, virus seperti radiasi atau zat kimia. Pada fase pemisahan, profage yang diaktif mulai memisahkan diri dari rantai DNA sel inangnya. 6. Fase eklipase. Pada fase ini, virus akan mengambil alih semua kegiatan sel inang, di mana materi genetik virus akan mengendalikan seluruh proses metabolisme sel inang, sama seperti pada daur litik. 7. Fase sintesis. Setelah mengendalikan proses metabolisme sel inang, virus akan memproduksi komponen-komponen tubuhnya yang meliputi kepala, kapsid, ekor, dan serabut ekor yang masih terpisah-pisah satu sama lain. 8. Fase replikasi. Komponen virus yang sudah terbentuk pada fase sintesis kemudian direplikasi atau digandakan sebanyak-banyaknya oleh virus dengan memanfaatkan protein dan asam nukleat sel inang. 9. Fase perakitan. Sama seperti siklus litik, pada siklus lisogenik, virus akan mulai merakit tubuh mereka dari komponen-komponen yang sudah terbentuk pada fase sintesis dan replika, dan mulai memasukkan asam nukleat ke dalam kapsid yang telah terbentuk. Setelah proses ini selesai, maka terbentuklah virus baru yang telah sempurna. 10. Fase lisis. Tahap lisis merupakan tahap akhir dari siklus atau daur lisogenik sempurna, di mana virus-virus mulai disebabkan dari sel inangnya secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisozim yang digunakan untuk menghancurkan sel inang.